Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Widayanti dengan NIM 2316030157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji MANOVA. Yang pertama, kita copy data yang telah dikirim. Ctrl C, lalu kita buka IBM. Kita paste with variable names. Lalu kita masuk ke variabel view. Pada metode pembelajaran, di values-nya kita ganti menjadi value 1. Metode konvensional, add. Lalu yang kedua, metode modern, add. Lalu oke. Pada kolom measure, kita ganti menjadi scale, 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 lalu kita kembali ke data view. Kali ini kita akan melakukan uji MANOVA, yang dimana uji MANOVA merupakan pengembangan dari uji ANOVA yang digunakan ketika kita ingin menguji perbedaan dua atau lebih variabel dependen secara simultan atau bersamaan terhadap satu atau lebih variabel independen. Sekolah A, B, dan C merupakan variabel yang dipengaruhi, yaitu variabel dependen. Sedangkan metode pembelajaran ini merupakan variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Jadi, tujuan analisis MANOVA ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional dan modern di masing-masing sekolah, baik sekolah A, B, maupun sekolah C. Untuk uji MANOVA, langkah yang pertama adalah klik Analyze, General, Linear Model, lalu kita pilih yang multivariate. Selanjutnya, kita pindahkan sekolah A, B, dan C ke dependen dan metode pembelajaran ke fixed factor. Lalu kita pilih option, kita checklist yang descriptive statistic, estimates of effect size, dan homogeneity test. Lalu kita continue. Selanjutnya kita pilih contacts, lalu metode pembelajaran. Di kontrasnya kita ubah jadi simple, lalu yang reference kategori kita ubah jadi first, lalu change, lalu continue. Selanjutnya kita pilih plots, lalu metode pembelajaran kita pindahkan ke horizontal, lalu add, lalu continue. Lalu kita oke-kan.
Inilah hasil interpretasi dari uji MANOVA yang telah dilakukan. Pada kolom Bedland Subject Factors, ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran pada kode 1 yaitu metode konvensional dan 2 kode 2 yaitu metode modern. Kemudian di kolom descriptive statistik dapat kita lihat bahwa metode pembelajaran di sekolah A pada metode konvensional nilai rata-ratanya sebesar 42,1250, sedangkan pada metode modernnya dia 41,3077. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata metode konvensional lebih besar daripada metode modern. Begitu juga dengan sekolah B, yaitu metode konvensionalnya lebih besar daripada metode modern, dan sekolah C, metode konvensionalnya juga lebih besar daripada metode modern. Yang berarti sekolah A, B, dan C metode konvensionalnya itu lebih unggul. Selanjutnya, kita masuk ke box test of equality of covariance matrix. Untuk nilai box M-nya yaitu sebesar 7,384 dengan tingkat signifikan sebesar 0,332, yang mana lebih besar dari 0,05, yang berarti nilai matriks covariance ya ini bersifat homogen atau sama. Selanjutnya kita masuk ke kolom multivariate test. Pada multivariate test ini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam menguji ANOVA. Yang pertama, asumsi Pillai stress, yaitu apabila nilai Pillai positif berarti dia memberikan pengaruh yang berarti pada model, atau adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok data. Contohnya, untuk nilai multivariate test, nilai Pillai stressnya tuh sebesar 0,968. Yang menunjukkan bahwa hasilnya positif. Yang kedua, asumsi Wilks lambda, yaitu nilai lambda harus berkisar antara 0 sampai 1. Apabila nilai lambda mendekati 0, maka dia memberikan pengaruh yang berarti pada model. Sebaliknya, apabila nilai lambda mendekati 1, maka dia tidak memberikan pengaruh yang berarti pada model. Untuk multivariate testnya, nilai lambda sebesar 0,032 yang menunjukkan bahwa nilainya mendekati 1, yang berarti dia tidak memberikan pengaruh yang berarti pada sekolah A, B, dan C. Yang ketiga adalah Hotelling stress, yaitu nilai Hotelling harus lebih besar daripada nilai Pillai. Apabila nilai Hotelling lebih besar daripada nilai Pillai, berarti terjadi perbedaan yang sangat besar antara nilai Pillai dengan Hotelling. Apabila nilai Hotelling lebih besar daripada nilai Pillai, maka terdapat perbedaan hubungan yang signifikan atau memberikan pengaruh yang berarti pada model. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai Hotelling mendekati nilai Pillai, maka dia tidak memberikan pengaruh yang berarti pada model. Untuk nilai Hotelling ini, nilainya lebih besar daripada nilai Pillai, di mana
Nilai Hotelings yaitu sebesar 30,164, sedangkan nilai Pilai sebesar 0,968, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan. Atau metode pembelajaran memberikan pengaruh yang berarti terhadap sekolah A, B, dan C. Yang keempat yaitu Royce Larges Road. Nilai Royce harus bersifat positif dan selalu lebih kecil dari Hotelings, yang berarti menunjukkan ia memberikan pengaruh yang berarti pada model. Sedangkan apabila nilai Royce lebih besar daripada nilai Hotelings, maka dia tidak ada pengaruh. Lalu kita lihat pada multivariatnya, bahwa nilai Royce sama dengan nilai Hotelling. Jadi, belum tentu ada pengaruh atau tidaknya pada model. Maka kita harus cek atau uji MANOVA pada tabel selanjutnya. Lanjut, untuk metode pembelajaran, pada setiap asumsi, nilai signifikannya yaitu 0,960 yang menunjukkan yaitu lebih besar dari 0,05, dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada sekolah A, B, dan C berdasarkan metode pembelajarannya. Lanjut pada kolom Test of Baldwin Subject Effect, di mana untuk metode pembelajarannya di sekolah A, nilai signifikannya sebesar 0,836. Untuk sekolah B sebesar 0,986. Dan untuk sekolah C 0,649. Yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran di setiap sekolah itu nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, yang berarti metode pembelajaran di sekolah A tidak ada perbedaan dengan sekolah B maupun sekolah C. Begitu juga seterusnya. Lanjut, untuk test of Baldwin ini nantinya hasil outputnya itu nilai signifikannya akan sama dengan kolom univariat test result, yaitu 0,836 di sekolah A dan sekolah B 0,986, lalu sekolah C 0,649. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.